Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang mata kuliah informatika, di mana pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kerentanan keamanan ya, atau security vulnerabilities, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu kerentanan, kemudian apa itu CVE ya, Common Vulnerability and Exposure, kemudian beserta skor CVSS-nya. Maka kali ini kita akan membahas tentang Indicator of Compromise atau IOC. Apa itu IOC dan apa hubungannya dengan kerentanan? Kita akan bahas pada video kali ini. Dan sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan mata kuliah ini. Ya. Jadi di sini untuk mata kuliah Sistem dan Jaringan Komputer ini merupakan mata kuliah yang ada di kurikulum 2020 yang ada di Prodi Informatika. Dan mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 6 SKS, di mana nanti untuk bobot tersebut akan dibagi menjadi 2 pertemuan dalam 1 minggu. Sehingga nanti untuk setiap pertemuannya akan ada sebanyak 3 SKS. Jadi nanti selama perkuliahan kali ini kita akan bertemu selama 2 kali ya dalam 1 minggu. Dan kemudian untuk mata kuliah Sistem dan Jaringan Komputer ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh tanpa prasyarat. Jadi nanti bagi mahasiswa yang sudah menginjak di semester 3, maka nanti bisa mengambil mata kuliah ini dan tanpa ada syarat apapun. Nah, di sini untuk mata kuliah Sistem dan Jaringan Komputer ini ada beberapa kemampuan yang diharapkan didapat oleh para peserta ya, oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk mendukung capaian pembelajaran atau CPL yang berupa yang pertama adalah kemampuan untuk menguasai konsep dan teori dasar teknologi di bidang jaringan komputer. Kemudian kemampuan kedua yang diharapkan adalah kemampuan menggunakan teknik, keterampilan, kakas mutakhir, serta secara efektif dalam menganalisis, mendesain, dan mengembangkan solusi teknologi jaringan komputer. Kemudian untuk kemampuan yang ketiga adalah kemampuan mengidentifikasi kebutuhan sistem dan jaringan komputer pada situasi tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi nanti ini adalah 3 kemampuan atau mungkin bisa dikatakan 3 capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan mampu dikuasai oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Terus kemudian nanti masing-masing kemampuan ini atau masing-masing CPL ini akan dibagi lagi menjadi beberapa CPMK. Ya. Di mana nanti secara umum untuk mata kuliah SJK ini akan menjadi 4 buah CPMK. Di mana untuk CPMK pertama dengan kodenya adalah PE1 Shift 301.1, di mana hal ini nanti akan berhubungan dengan konsep dasar jaringan komputer dan komunikasi data serta manajemen sistem operasi. Jadi nanti di sini akan ada teori-teori ya terkait dengan konsep dasar jaringan, terus kemudian teori tentang komunikasi data serta teori yang berhubungan dengan manajemen sistem informasi. Nanti di sini juga akan ada prakteknya. Ya. Kemudian untuk CPMK yang kedua yaitu yang dengan kode KK1.Shift 301.1 yang berhubungan dengan keamanan jaringan dan penyadapan data. Jadi ketika sudah menguasai konsep dasar jaringan, maka nanti yang berikutnya yang akan diajarkan atau yang akan materi berikutnya adalah terkait dengan keamanan jaringan dan penyadapan data. Kemudian untuk CPMK yang ketiga yaitu yang dengan kode KK1.Shift 301.2 yang berhubungan dengan orkestrasi jaringan komputer beserta prakteknya. Kemudian untuk yang CPMK yang terakhir dengan kode KK3.Shift 301.1 yaitu berupa tugas besar membangun sebuah web server. Jadi nanti dapat dikatakan bahwasanya nanti 4 ini merupakan muara akhir dari materi yang ada di mata kuliah ini. Jadi nanti untuk yang bagian 4 ini adalah nanti akan dirancang dan konsep sehingga 3 buah CPNK sebelumnya itu masuk ke dalam tugas besar ini.
untuk pada semester ini karena memang ya karena sedang pandemi, terus kemudian kampus sedang tidak dibuka, maka untuk pembelajarannya pun juga akan dilakukan secara daring ya, yaitu dengan cara kuliah tatap maya. Kemudian selama satu semester ini nanti juga kuliah tatap maya ini pun juga akan ada modelnya, yaitu pertama adalah model sinkron, di mana aktivitas pembelajaran daring yang dilakukan secara langsung melibatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa ataupun mahasiswa dan mahasiswa pada waktu yang sama melalui platform Zoom. Jadi nanti di sini selama perkuliahan ini dilakukan secara online atau secara daring menggunakan platform Zoom ya. Di mana nanti di sini ya kita akan bertemu tatap muka ya melalui aplikasi secara langsung. Kemudian selain sinkron nanti juga akan ada beberapa pertemuan yang akan dilakukan secara asinkron ya, di mana aktivitas pembelajaran daring itu tidak dilakukan secara langsung ya, tapi dengan cara apa? Dengan cara nanti interaksi antara dosen dan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa itu dilakukan dalam durasi waktu yang lebih lama, misalnya antara 1 hingga beberapa hari. Nah, contohnya seperti misalkan berupa penugasan, berupa rekaman materi perkuliahan ataupun modul pembelajaran mandiri. Ya, contohnya di video ini ya, di video ini merupakan satu contoh aktivitas asinkron yang bisa digunakan, di mana nanti di sini isinya adalah terkait dengan rekaman materi perkuliahan. Nah, nanti biasanya rekaman materi perkuliahan ini akan diunggah di LMS yang akan kita gunakan, yaitu adalah Classroom. Terus kemudian nanti di situ juga akan diberikan penugasan ya, di mana penugasannya ini bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui seberapa jauh sih pemahaman mahasiswa ketika berhubungan dengan rekaman materi perkuliahan yang sudah disediakan di situ. Kemudian untuk beberapa metode pembelajaran yang akan digunakan pada mata kuliah SJK ini ada 4 ya, dan nanti tidak menutup kemungkinan ada metode yang lainnya ya. Yang paling umum pertama adalah metode ceramah ya, nanti dosen pengampu akan menerangkan terkait dengan materi yang ada, terus nanti juga di situ akan ada diskusi kelompok, di mana nanti dalam satu kelas itu akan dibagi ya, peserta itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan nanti di situ akan didesain beberapa tugas, di mana tugas itu juga bisa dilakukan untuk diskusi kelompok ya. Nanti diskusi kelompok ini pun juga akan berhubungan erat dengan studi kasus. Jadi nanti para dosen akan menyiapkan studi kasus, terus kemudian masing-masing kelompok mahasiswa itu akan mendiskusikan dan kemudian akan menyampaikan hasilnya. Nanti juga akan ada beberapa pertemuan yang modelnya adalah simulasi ya. Jadi nanti di situ biasanya berhubungan dengan teknologi tertentu yang akan kita pelajari, dan nanti di situ akan ada lembar kerja atau worksheet yang isinya adalah simulasi. Jadi nanti masing-masing mahasiswa atau kelompok itu akan menjalankan ya, melakukan atau praktek dengan cara mengerjakan perintah-perintah yang sudah disediakan di situ. Kemudian bagaimana terkait dengan interaksi atau komunikasi antar dosen dengan mahasiswa? Di sini selama perkuliahan ini ya, karena memang akan kita lakukan secara daring, maka komunikasi yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini ada 3 ya. Dan ini sudah disepakati oleh semua dosen paralel ya. Yang pertama adalah grup WhatsApp, di mana kalau untuk grup WhatsApp ini ya khusus untuk satu kelas. Jadi misalkan kalian saat ini kan sedang berada di kelas saya, maka nanti saya akan membuatkan grup, di mana nanti grup itu berisi saya dan semua mahasiswa yang ada di kelas saya ya, terutama di kelas AJK ini. Kemudian nanti ada juga platform Discord, itu yang akan digunakan untuk secara bersama. Jadi nanti di sini akan ada sekitar 6 kelas ya, 6 kelas mata kuliah AJK paralel, dan nanti di situ masing-masing semua peserta SJK itu akan dimasukkan ke dalam platform Discord, di mana nanti di situ akan digunakan untuk diskusi lintas kelas ya. Jadi misalkan di kelas lain itu ada masalah, terus nanti di posting di Discord, terus kemudian nanti memang ketika ada anggota kelas lain yang ternyata bisa ya, nanti bisa didiskusikan di situ. Terus kemudian selain grup WhatsApp dan Discord, nanti juga akan menggunakan Google Classroom ya sebagai LMS
untuk mata kuliah ini. Jadi nanti untuk materi, rekaman video, terus kemudian nanti berupa penugasan nanti akan diunggah di Classroom. Dan terakhir terkait dengan informasi yang berhubungan dengan mata kuliah ini adalah terkait dengan sistem penilaian. Jadi nanti di sini untuk sistem penilaian yang digunakan adalah akan menggunakan PAP ya, penilaian acuan patokan. Ini sudah ada di aturannya ya di UI, dengan cara menggunakan standar nilai universitas atau fakultas atau prodi yang bersifat absolut atau mutlak. Ya, nanti jadi nanti di situ akan ada ini ya, ada range nilai yang memang itu sudah mutlak. Misalkan untuk dapat A itu minimal berapa nilainya ya, misalkan 80 ke atas. Terus nanti untuk nilai amin dan seterusnya itu juga akan ada patokannya. Terus untuk evaluasinya, jadi nanti di sini setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini itu harus meraih nilai minimal 60 ya untuk masing-masing CPMK. Jika belum memenuhi, maka mahasiswa wajib melakukan ujian ataupun penugasan perbaikan untuk CPMK terkait. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya nanti di mata kuliah ini akan ada 4 buah CPMK. Jadi masing-masing dari kalian harus minimal mendapatkan nilai 60 untuk masing-masing CPMK. Jadi nanti ketika ada CPMK yang kurang dari itu, maka harus melakukan ujian remediasi ataupun penugasan. Terus kemudian dari semua CPMK yang ada itu nanti juga akan dinilai dan kemudian akan diambil rata-ratanya ya sesuai dengan persentasenya, dan nanti juga hasilnya akan dikonversi menjadi nilai akhir ya berupa huruf dengan menggunakan standar PAP tadi di atas. Sehingga nanti ketika seorang mahasiswa itu ingin lulus dari mata kuliah ini, maka minimal harus mendapatkan nilai C ya. Jadi dari semua CPMK yang sudah ada, kemudian di rata-rata dihitung sesuai persentasenya dan menggunakan standar PAP, maka nanti ketika nilai kelulusannya adalah minimal C. Nah, jika belum ada yang memenuhi, misalkan ada satu atau dua orang mahasiswa itu belum memenuhi, maka ya harus melakukan ujian dan penugasan perbaikan. Jadi itu sekilas terkait dengan informasi yang berhubungan dengan mata kuliah ini. Terus kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini. Untuk sebuah organisasi IT, mengelola keamanan cyber adalah proses berkelanjutan, ya, di mana proses itu berhubungan dengan apa? Dengan mendeteksi dan menanggapi peristiwa yang mencurigakan, ya. Kemudian berhubungan dengan menanggapi insiden keamanan dan juga berhubungan dengan apa? Meningkatkan postur keamanan organisasi dengan cara memperbarui proses dan teknologi, ya. Kenapa? Di sini ketika memanage tentang keamanan cyber, maka di sini secara bersama-sama ada beberapa bagian dari tata kelola organisasi IT. Yang pertama ada yang namanya Computer Security Incident Response Team ya, atau CSIRT. Ini biasanya berhubungan dengan tim yang mempunyai tugas untuk apa? Untuk melakukan respon ketika ada insiden yang berhubungan dengan computer security ya. Kemudian ada juga yang namanya SOC ya, atau Security Operation Center. Itu biasanya adalah orang-orang yang tugasnya adalah memonitoring dan memanage terkait dengan security yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dan juga di sini ada juga yang mirip juga, yaitu lembaga ataupun badan atau bagian yang disebut dengan Computer Emergency Response Team. Nah, di sini ketiga organisasi ini atau ketiga bagian ini itu secara bersama-sama bekerja untuk apa? Untuk menetapkan dan memelihara kebijakan keamanan yang ada. Kenapa? Karena ketika kita sudah mempunyai aset-aset yang penting yang harus dilindungi, maka di situ harus ada yang namanya kebijakan keamanan, di mana kebijakan keamanan ini akan mengatur semua hal-hal yang berhubung dengan keamanan aset, sistem, perangkat, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga secara proaktif mencegah serangan dunia maya, ya, serangan yang berasal dari dunia maya, di mana serangan itu nanti akan ditargetkan ke sistem ataupun jaringan yang sedang dikelola oleh sebuah perusahaan.
Dan juga selain itu mereka juga bekerja untuk menanggapi peristiwa, insiden dan bencana yang terjadi yang berhubungan dengan keamanan cyber di sini. Kemudian ketika dalam bekerja itu, maka salah satu hal yang harus mereka ketahui, harus mereka mendapatkan informasinya adalah yang berhubungan dengan yang namanya Indicator of Compromise atau IOC. Ya. IOC ini adalah artefak data unik ataupun tanda-tanda yang berkorelasi kuat dengan keberadaan ancaman keamanan atau intrusi jaringan yang harus ditangani, ya. Artinya apa? Artinya intinya ketika sebuah sistem itu sedang dieksploitasi, ya. Ini hubungannya dengan tadi, ya, hubungannya dengan vulnerability. Artinya apa? Artinya ketika seorang penjahat, ya, melakukan eksploitasi melalui kerentanan yang ada, maka nanti di situ secara langsung maka pasti akan ada tanda-tandanya di dalam sebuah sistem. Kenapa? Karena ya ada jargon bahwanya setiap hal yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah sistem pasti akan meninggalkan jejak. Nah, jejak-jejak ini atau tanda-tanda ini akan berkorelasi kuat dengan keberadaan ancaman keamanan ataupun intrusi jaringan yang harus segera ditangani. Jadi ketika sudah ada misalkan ada tanda-tanda seperti ini, otomatis itu harus segera direspon ya oleh beberapa bagian tadi. Agar apa? Agar misalkan kalau memang terjadi intrusi secara nyata, maka itu bisa segera ditangkal ya. Atau mungkin segera bisa dilakukan penyelamatan terhadap aset-aset yang sangat sensitif yang kira-kira aset itu ya, menjadi sesuatu yang ditargetkan oleh si penyerang seperti itu. Dan di sini IOC ini juga dapat didefinisikan sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya pelanggaran data mungkin telah terjadi, ya. Bahwasanya telah terjadi pelanggaran data, telah terjadi pencurian data, telah terjadi akses ilegal ke dalam sebuah sistem. Nah, tanda-tanda itu ketika sudah diketahui maka harus Harus segera direspon ya, harus segera ditangani ya, agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar kalau memang di situ sudah terjadi pencurian data. Nah, proses pencarian dan penemuan yang terkait dengan IOC ini adalah komponen utama dari tanggung jawab dari information security dan semua profesional keamanan komputer di organisasi TI. Ya, jadi pencarian dan penemuan dari IOC ini itu adalah komponen utama dari tanggung jawab information security atau orang-orang yang berhubungan dengan IT di dalam sebuah organisasi. Ya, kenapa? Karena ya proses dan penemuan ini harus dilakukan setiap saat. Ya, takutnya Takutnya kalau misalkan ada satu waktu tidak dilakukan pencarian, ternyata di situ telah terjadi intrusi ke dalam sistem, maka bisa jadi data-data yang ada itu ya berhasil dicuri oleh si penyerang ya sebelum bisa ditangkal oleh tim SOC-nya misalkan seperti itu. Sehingga di sini ketika berhubungan dengan IOC ini, organisasi TI harus mengembangkan kemampuan untuk mengenali IOC ya ketika mereka muncul di dalam jaringan. Jadi organisasi TI itu harus mampu untuk mengenali IOC sehingga ketika muncul bisa langsung ditangani. Kemudian selain itu juga harus menerapkan rencana tanggapan insiden yang efektif untuk memberantas ancaman dan memulihkan sistem yang terkena dampak. Nah, di sini ada beberapa contoh jenis dari IOC ya. Jadi IOC ini adalah IOC yang secara umum memang bisa menandakan bahwasanya ketika muncul hal ini bisa jadi itu adalah salah satu tanda terjadi yang namanya serangan ataupun intrusi ke dalam sistem atau jaringan ya. Yang pertama adalah unusual outbound network traffic ya. Lalu lintas jaringan yang tidak biasa itu dapat terdeteksi saat penyusup mencoba mengekstrak data dari jaringan Anda atau saat sistem yang disusupi menyampaikan informasi ke server command and control milik penyerang. Artinya apa? Artinya ketika ada traffic jaringan yang tidak biasa ya, maka itu bisa jadi salah satu tanda bahwasanya telah terjadi penyusupan di sini.
Kemudian yang berikutnya adalah anomalies in privileged user account, ya. Yaitu ketika operator keamanan melihat perilaku mencurigakan yang berasal dari akun pengguna yang memiliki hak istimewa. Itu bisa menjadi bukti serangan internal atau eksternal pada sistem dan data organisasi. Artinya apa ya? Artinya di sini ketika ada anomali ini ya, mencurigakan atau perilaku mencurigakan dari akun pengguna yang memiliki hak istimewa, maka itu bisa jadi itu menjadi salah satu bukti bahwa telah terjadi serangan, ya. Sehingga ketika terjadi seperti itu ya harus segera apa? Harus segera dicek dan ditangani. Kemudian IOC yang berikutnya adalah suspicious registry change, ya. Yaitu ketika penyerang dunia maya menginjeksi malware ke sistem Anda, kode berbahaya dapat membuat kekacauan dengan membuat perubahan pada registry dan file sistem, ya. Sehingga ketika terjadi seperti itu ya harus segera dicek dan ditangani. Kemudian IOC yang berikutnya adalah Indicator of Distributed Denials of Service atau DDoS attacks, ya. Serangan DDoS ini terjadi ketika apa? Ketika aktor jahat mencoba mematikan layanan dengan membanjiri dengan lalu lintas dan permintaan dari jaringan mesin yang dikendalikan, yang sering disebut dengan apa? Dengan botnet, ya. Dan tanda dan gejalanya dari DDoS ini itu dapat mencakup misalkan lalu lintas jaringan yang lambat, ataupun kinerja yang buruk, penggunaan prosesor yang berlebihan, dan seringkali terjadi kegagalan layanan, ya. Jadi ketika ada indikasi-indikasi seperti ini, kemungkinan telah terjadi serangan DDoS, ya. Kemudian IOC yang berikutnya adalah increase in database read volume, ya. Sebagian besar organisasi sekarang ini menyimpan data paling rahasia dan pribadi mereka ke dalam format basis data. Dan ketika terjadi lonjakan volume pembacaan basis data, ini menjadi indikator bahwasanya ada upaya untuk percobaan menyusup ke dalam data Anda, ya. Misalkan biasanya volume bacanya cuma sekian, tapi ternyata pada satu saat jumlahnya meningkat, maka ini bisa jadi menjadi indikator bahwasanya ada penyerang yang ingin mencoba menyusup ke dalam database sistem yang ada di situ. Kemudian ISO yang berikutnya adalah HTML response size, ya. Yaitu berupa apa? Ukuran respon HTML yang sangat besar dapat berarti bahwasanya sebagian besar data telah disadap oleh penyerang, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan geographic irregularities, ya. Yaitu ketidakteraturan geografis dalam proses login, ya, dan pola akses dapat memberikan bukti bahwasanya penyerang sedang membuat jalur dari jarak jauh. Misalkan apa? Misalkan ternyata berupa apa? Berupa lalu lintas antar negara di mana sebuah perusahaan tidak memiliki tujuan bisnis atau perwakilan cabang di negara tersebut, ya. Biasanya tidak terdapat akses dari negara X, tapi kenapa kok pada satu saat banyak sekali akses dari negara tersebut. Nah, itu bisa jadi sudah terjadi proses untuk apa? Untuk penyusupan, ya, seperti ini. Kemudian ada juga IOC yang disebut dengan login red flags, ya. Yaitu berupa penyimpangan dan kegagalan login dapat memberikan petunjuk yang sangat baik tentang jaringan dan sistem yang diperiksa oleh si penyerang. Artinya apa? Artinya di sini bisa jadi ketika ada notifikasi ataupun log yang berupa kegagalan login, itu bisa jadi menjadi indikator bahwasanya ada penyerang yang ingin masuk ke dalam sistem dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan proses login, ya, di situ. Dan di sini selain itu ada juga beberapa IOC yang bisa digunakan sebagai informasi terkait dengan indikasi-indikasi yang mungkin terjadi ketika ada percobaan untuk memasuki sistem, ya, secara tidak sah, ya. Misalkan ada ketidaksesuaian antara port yang digunakan dengan aplikasi yang ada pada traffic jaringan, ya. Misalkan harusnya SSH itu menggunakan port sekian, tapi ternyata ketika dicek portnya kok berbeda. Nah, itu bisa jadi bisa menjadi kecurigaan tersendiri, ya. Kemudian ada request DNS yang tidak biasa, ya. Kemudian
ada patching sistem yang tidak dibutuhkan. Harusnya patchingnya sudah selesai, kenapa kok ada permintaan patching lagi? Ya, itu bisa dicurigai atau ditengahi sebagai indikasi dari ini ya, penyusupan di sini. Kemudian terjadi perubahan profil pada perangkat mobile, ya. Kemudian adalah data-data yang salah tempat, kemudian ada traffic website yang di mana traffic itu tidak seperti perilaku orang manusia, ya. Karena bisa jadi itu perilakunya berupa apa? Berasal dari apa? Berasal dari kayak botnet tadi ya, atau serangan-serangan dari mesin-mesin komputer-komputer zombie dan seterusnya seperti itu. Kemudian terdapat file yang tidak dikenal ya, file aplikasi atau proses yang tidak kenal di dalam sistem, itu juga bisa menjadi satu IOC ya, indicator of compromise di sini. Terus kemudian ada permintaan yang sangat besar terhadap sebuah file, itu juga menjadi salah satu bentuk dari IOC di sini. Oke, jadi itu penjelasan di video ini terkait dengan indicator of compromise dan hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan vulnerability. Jadi dari beberapa video ini kita sudah mengetahui hubungan antara threat, kemudian vulnerability, kemudian apa itu exploit, dan apa itu CVE dan indicator of compromise ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kita tarik hubungan antara ini, jadi artinya apa? Artinya sebuah kerentanan dalam sistem itu bisa apa? Bisa dieksploitasi oleh seseorang dengan apa? Dengan menggunakan tools yang disebut dengan exploit ya. Selain itu juga menggunakan teknik dari beberapa threat ataupun ancaman yang bisa digunakan ya. Nah, di sini untuk mengetahui kerentanan-kerentanan apa saja yang sudah ada, maka kita bisa menggunakan informasi-informasi yang terdapat dalam CVE ya, di bagian Common Vulnerability and Exposure. Itu bisa kita akses secara online. Di situ sudah tersedia informasi-informasi yang sangat berguna terkait dengan kerentanan-kerentanan yang ada. Nah, di sini kemudian dengan kita mengetahui informasi yang berhubungan dengan indicator of compromise, maka kita bisa ataupun setiap bagian ataupun setiap unit ataupun setiap orang individu yang petugas yang berhubungan dengan keamanan sistem, maka ketika mereka mengetahui terkait dengan indicator of compromise ini, maka mereka bisa berjaga-jaga ataupun mereka bisa mengecek ketika terjadi salah satu bentuk serangan ataupun aktivitas mencurigakan yang itu mengerucut ke indicator of compromise, maka bisa jadi saat itu sedang terjadi eksploitasi ya, eksploitasi dari si penyerang. Maka apa yang harus dilakukan oleh si orang-orang yang ada dalam misalkan di SOC ya, Security Center Operation Center itu, maka yang harus mereka lakukan adalah langsung mencari tahu dan kemudian menangani sedini mungkin ya, agar proses eksploitasi itu bisa ditangkal ya, ataupun ketika sudah terjadi ya bisa untuk meminimalisir kerugian yang didapatkan seperti itu. Kemudian setelah berhasil, misalkan baru kemudian mencari kira-kira eksploitasi dari penyerang itu melalui kerentanan yang mana. Itu harus dicari. Ketika sudah diketahui kerentanan yang ada dalam sebuah sistem, maka harus segera diperbaiki ya, agar tidak terjadi eksploitasi lagi di masa-masa berikutnya. Oke, itu sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.